Yang pertama itu, apa itu cita-cita? Lalu tujuan yang kedua yang akan kita dapat, syarat agar cita-citamu tercapai. Dan yang terakhir, tujuan yang ketiga adalah kita akan membahas tentang cita-cita menurut kitab suci. Itu tujuan yang akan kita bahas, yang akan kita dapat dari pelajaran kita tentang cita-cita. Nah, saya yakin bahwa di dalam hati kalian sudah punya cita-cita. Tapi cita-cita itu belum terwujud. Nanti saya boleh tahu dulu apa cita-cita kalian. Apa cita-citamu? Namanya manusia itu harus punya cita-cita. Justru dengan punya cita-cita itu memacu kita agar kita giat sekolah, giat bekerja. Kalau mau ini terwujud, tidak ada orang malas, tapi cita-citanya terwujud. Siap ya, saya akan tanya satu persatu, apa cita-citamu? Siap? Ya. Saya tanyakan. Mulai dari Brian dulu. Brian, kira-kira apa cita-cita yang selama ini tertanam dalam hati Brian? Cita saya ingin menjadi seorang imam besar gereja. Oke, bagus sekali. Berikut ini Vero pakai Lia. Saya selalu keliru dengan mereka yang kembaran. Ini siapa? Apa cita-citamu? Mau jadi lanjutkan usaha tokonya tak? Ini giliran. Apa cita-citamu, Gun? Yang toko besar itu kan punya bapakmu. Ya, siapa tahu punya kamu lain lagi cita-citanya. Apa, Gun, cita-citamu? Kenapa malu? Malu sama kakak-kakak di belakang itu? Masa cita-cita sendiri tidak tahu? Kita bilang ke Johan. Johan, kira-kira apa cita-citamu setelah tamat SMP, mungkin ke SMA atau SMK, lalu mungkin kuliah. Setelah itu apa cita-citamu? Menjadi seorang pengusaha. Bagus sekali. Teman yang ini, apa cita-citamu? Jangan-jangan pengusaha juga. Ya kan? Masa tidak tahu cita-citanya? Teman yang gantian, temannya ini, apa cita-citamu? Lebih kuat lagi ya teman yang di sana bisa dengar suaranya. Menjadi orang yang sukses dalam bidang apa dulu? Nah. Oke, tadi deretan ini sudah. Sekarang mulai dari Tegar. Ayo Tegar. Nah, dulu dia pernah cerita cita-citanya dengan saya, tapi saya mau dia sampaikan di depan teman-temannya. Siapa tahu nanti teman-teman yang mensupport dia dengan doa dan dukungan. Apa cita-citamu Tegar? Menjadi diplomat. Luar biasa. Semoga terwujud ya. Belajar keras, kerja keras, pasti terwujud. Berikut. Menjadi seorang polwan, polisi wanita. Oke. Karena dari alumni Islamet, alumni biasa sudah ada yang tertara. Mudah-mudahan nanti kami polwannya terwujud. Dewa? Menjadi polisi. Oke Dewa. Jaga fisik, jaga kesehatan supaya cita-cita terwujud. Berikut. Masa begitu kalau burung saja punya cita-cita, dia cari ranting-ranting yang bagus-bagus, dia buat sarangnya, itu kan cita-citanya. Natra, apa cita-citamu? Perawat. Oke, berarti
Nah, kalau masuk sekolah SMA nanti di urusan IPA biar klop. Jangan IPS, larinya ke ekonomi nanti. Berikut terakhir, apa cita-citamu? Tadi saya bilang di awal pelajaran itu manusia yang dibekali akal budi, hati nurani, dan kebebasan itu harus punya cita-cita. Oke, baik. Cita-citamu yang luhur-luhur, yang bagus-bagus tadi sudah kamu kemukakan. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih cita-cita itu. Apa sih cita-cita itu? Harapan yang harus diwujudkan. Harapan yang harus diwujudkan. Keinginan yang harus diwujudkan. Misalnya tadi ada yang mengatakan dia yang menjadi seorang pengusaha, seorang diplomat, seorang polwan dan pengusaha. Itu kan keinginan yang selama ini tertanam dalam hati. Baru sebatas keinginan. Harus diwujudkan. Itu baru namanya cita-cita. Harus diwujudkan. Nah, agar cita-citamu itu terwujud, tidak mungkin kita bersantai. Tadi saya katakan, Tuhan beri manusia itu akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Itu yang kita gunakan semaksimal mungkin agar cita-cita kita terwujud. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Bagaimana mungkin cita-citamu bisa terwujud kalau kamu menanamkan dalam dirimu kemalasan? Nah, kita akan lihat beberapa syarat supaya cita-citamu bisa terwujud. Saya tulis di sebelah ya. Kira-kira menurut kalian apa syarat yang paling pertama supaya cita-citamu itu bisa terwujud? Oke, bagus sekali. Berusaha. Oke, ini kuncinya. Berusaha dan kerja keras. Kalau gagal bagaimana? Coba lagi, atau tadi Brian katakan pantang menyerah. Kayak kalian main bola tuh, bahkan kalau jatuh pasti berdiri lagi kan? Nanti licin, siapa tahu jatuh lagi, ya berdiri lagi. Untuk mendapatkan ini tidak semulus mobil atau kendaraan melewati jalan tol. Pasti kadang-kadang jatuh, gagal. Bisa juga kadang-kadang patah semangat. Hampir padam semangatmu. Tapi tanam dalam dirimu, saya harus mencoba lagi. Saya ceritakan satu pengalaman. Ada satu anak Batang Tarang, kampung pedalaman dari Padang. 5 kali ikut tes tentara, gagal melulu. Dia sering cerita dengan saya lewat FB. Saya selalu beri semangat, selalu bangun kembali kalau sudah jatuh. Dan tes ke-6 kemarin, puji Tuhan lolos. Sekarang bertugas di Sintang. Dari Padang ya, bukan Padang Sumatera, Padang daerah ujung kampung Terada lagi. 5 kali tes, gagal melulu, tes yang ke-6 baru lolos. Tapi dia tetap semangat mencoba. Seperti itu yang kalian sebutkan tadi itu ya. Kalau nanti dalam perjalananmu meraih cita-citamu dan kamu misalnya gagal, coba lagi, mumpung masih muda. Oke, kira-kira syarat apa lagi? Belajar, ketekunan dalam belajar. Cita-cita itu terwujud diawali dengan pendidikan, ya, diawali dengan pendidikan. Jadi ketekunan dalam belajar. Setelah tamat SMP nanti kalian sudah bekerja,
ada yang ke Pontianak, ada yang ke Sanggo, ada yang tetap di Batantaran, ada yang ke SMA, ada yang ke SMK, sesuai dengan panggilanmu. Silakan tanamkan ini, tekun dalam belajar. Fasilitas belajar sudah kalian miliki. Tinggal kalian klik HP Android kalian, banyak loh materi pelajaran yang bisa kalian dalami di situ. Langkah-langkah apa yang mau kamu buat sudah ada di dalam HP Android ini. Singkatnya, tanamkan ini, ketekunan dalam belajar. Masih banyak lagi syarat yang lain. Ya, masih banyak syarat yang lain. Kira-kira apa lagi? Bagaimana? Jangan melupakan Tuhan. Oke, disertai dengan doa. Bagus sekali. Atau dengan kata lain, melibatkan Tuhan dalam setiap usaha mencapai cita-cita. Karena kita cuma ciptaan, makhluk yang lemah. Maka dalam setiap usaha ikut sertakan Tuhan, maka cita-cita akan terwujud. Ikut sertakan Tuhan. Jangan cuma mengandalkan kekuatan manusiawimu saja, karena kita punya kemampuan yang terbatas. Saat kita jatuh, saat kita tidak tahu arah lagi, saat kita lagi bingung, lari ke sini. Jangan lari ke alkohol. Yang masih SMP alim-alim, lalu yang cewek-ceweknya gagal dalam belajar, lalu beli anggur merah 2 botol habis di teguknya. Oke, apa lagi kira-kira? Apa tadi? Konsisten kah? Oke, baik, harus konsisten pada pilihan. Kalau mau usaha, buka usaha ya buka usaha. Konsisten. Disiplin itu juga penting. Ya, konsisten. Saya tambahkan di sini disiplin. Misalnya kalau nanti Anda kuliah, ya seperti kakak dan abang di belakang, supaya cepat selesai, cepat dapat kerja, ini disiplin. Disiplin dalam hal kuliah, disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas. Dan start awalnya itu bukan tunggu nanti, dari sekarang. Kalau masih seperti kalian sudah mulai dengan disiplin, maka nanti kamu kuliah atau kamu kerja pun ini pasti sudah mendarah daging dalam dirimu. Jadi saya yakin di dalam kelas ini sebagian besar kalian itu sudah disiplin, ya. Intinya kalian datang ke sekolah, walaupun waktunya terbatas, kalian masih mau datang, berarti kalian disiplin. Disiplin itu yang nanti kamu bawa ke SMA atau SMK, bahkan sampai kuliah, sampai terwujud cita-citamu, sampai kamu kerja nanti. Oke, kita tambahkan lagi beberapa syarat yang lain. Harus ada dukungan keuangan, atau disebut juga dukungan finansial. Kita punya cita-cita, mau kuliah ke sini, mau sekolah ke sini, tapi lihat juga ini keuangan. Kalian bebas memilih setelah tamat SMK atau SMA nanti mau kuliah ke mana saja boleh. Tapi ingat, jangan ikut ramai. Oh, teman dekat saya kuliah ke sini, lalu saya pun ke sini. Padahal orang tua sebenarnya dompetnya bukan tidak mampu, tapi belum mampu mungkin, ya. Karena masih ada adik-adikmu yang lain yang perlu biaya juga. Maka perhatikan ini juga, dukungan keuangan atau dukungan finansial. Mungkin kalau masih tingkat sekolah menengah itu ada yang katanya sekolah gratis, tapi bohong-bohongan sih, tidak ada sekolah gratis. Sekolah negeri bayar, tapi bohong-bohongan bilang gratis. Tapi kalau nanti kita kuliah, pasti ada ini keuangan.
bayar uang kuliah, bayar uang kos, bayar asrama, bayar ini dan itu, maka nanti kalau Anda kuliah boleh ke berbagai penjuru Indonesia ini, asalkan perhatikan ini. Karena ini penting juga demi terwujudnya cita-cita. Kalian bisa kalut karena yang menyiapkan kan bapak mama kalian. Asalkan kalian mau terbuka dengan orang tua kalian. Yang keenam, saya tambahkan lagi, harus ada bakat yang menunjang. Harus ada bakat yang menunjang. Misalnya, tadi ada teman yang katanya dia mau jadi perawat, tenaga medis. Maka dia harus punya bakat khusus yang menunjang dia. Misalnya bakatnya dalam ilmu pengetahuan, misalnya matematika atau misalnya harus agak lumayan. Lalu kalau nanti misalnya ada yang mau jadi guru olahraga, ya dia harus berbakat di bidang olahraga. Gimana dia mau ngajar muridnya main bola kalau dia sendiri tidak tahu main bola? Kan harus ada bakat yang menunjang. Lalu ada yang tadi bilang mau jadi pengusaha, harus ada bakat berdagang di sana. Jangan uang masuk hari ini langsung habis, kamu beli paket, main game, ya gimana? Oke, saya kira ini beberapa syarat yang harus kita perhatikan agar nanti cita-citamu itu bisa terwujud atau tercapai. Di antara kalian ini, setelah tamat yang memilih ke sekolah kejuruan atau SMK, siapa saja mungkin sudah merencanakan entah SMK-nya ke Sanggau kah, ke Pontianak kah, ke Bengkayang kah, ke Batantara kah, yang memilih SMK, siapa? Tunjuk tangannya. 1, yang lainnya masih bingung. 2, berarti kalau sisanya ke SMA kan? SMA-nya silakan memilih sekolah, tapi ingat tadi saya sampaikan, jangan memilih sekolah karena ikut ramai. Ya. Jangan memilih sekolah karena teman saya banyak ke sekolah ini jadi saya ikut, padahal kamu tidak berbakat di sekolah itu. Nah, kan cita-citamu tidak sama dengan teman, masing-masing dengan cita-citanya sendiri. Maka pilih sekolah pun harus dari hati nuranimu dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan tadi itu adalah keuangan atau finansialnya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dulu. Yang berkaitan dengan cita-cita ini, ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ayo, sebentar lagi waktu kita berakhir. Pak, kalau cita-citamu tersuci bagaimana? Baik, nah itu yang akan kita bahas. Tapi dia sudah bertanya, saya menjawabnya. Cita-cita yang tadi kalian sebutkan itu cuma berlaku di bumi saja. Artinya sifatnya sementara. Sementara nanti dalam kitab suci mengajarkan semua manusia itu pasti punya cita-cita akhir yang sama, yakni cita-cita akhir dari semua manusia adalah keselamatan. Tidak ada orang yang bercita-cita atau berkeinginan untuk celaka. Semua orang pasti inginnya selamat. Ada selamat dalam perjalanan, ada selamat dalam mengikuti ujian, tapi ada juga selamat atau keselamatan sampai ke surga.
Itulah cita-cita akhir dari semua manusia. Itulah cita-cita akhir dari semua manusia, yakni keselamatan. Inilah yang disebut cita-cita menurut kitab suci. Apa yang diajarkan kitab suci atau Yesus? Cita-cita terakhirnya adalah keselamatan. Untuk mencapai ini, apa yang harus kita buat? Keselamatan ke surga, cita-cita akhirmu. Bagi orang Kristiani, untuk mendapatkan ini kita harus berdoa. Cuma berdoa saja. Dewa, kalau menurut kamu, untuk mendapatkan keselamatan yang merupakan cita-cita akhir manusia, bagi orang Kristiani adalah ikut Yesus, mengimani Yesus. Ikut Yesus sampai kapan? Sampai kembali ke asal, sampai masuk liang lahat. Maka cita-cita terakhirmu terwujud. Oke. Saya kira waktunya kan cuma beberapa menit saja kan, belum yang perlu diberikan kita habis waktunya. Jadi sebagai kesimpulan terakhirnya bahwa cita-cita yang sudah tertanam dalam dirimu itu, kalian berjuang keras agar bisa terwujud dengan mengikuti beberapa syarat ini. Beberapa syarat ini kalian bisa lihat dan menempatkan yang sudah selama ini saya usahakan itu pada poin berapa saja, kan kalian yang tahu. Mungkin ini saya belum terlalu, saya masih malas, kurangi rasa malasnya. Lalu selama ini saya belum terlalu tekun dalam belajar. Sekarang mulailah. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau berusaha lagi. Lalu mungkin selama ini saya cuma sekolah tapi tidak pernah melibatkan Tuhan. Tapi sekarang saya mohon petunjuk Tuhan agar cita-cita saya terwujud. Kalau saya ragu dengan cita-cita saya yang ini, saya mohon petunjuk Tuhan agar Tuhan memberikan jalannya. Lalu jangan lupa para cita-cita kita yang guru, petani, TNI, korban, perawat, pengusaha itu sementara saja yang kita nikmati selama kita hidup di bumi. Cita-cita akhir yang disebut dalam kitab suci dari semua umat manusia adalah keselamatan. Bagi orang Katolik, untuk mendapatkan keselamatan akhir yakni surga, jalan satu-satunya adalah mengimani Yesus. Ikut Yesus. Jangan sampai kita membuang Yesus yang adalah keselamatan sejati kita. Jangan sampai. Oke, itu saja pelajaran kita pagi ini. Lalu sebelum kami berlima pamit dari kelas kalian, keempat